Taehyung telah mengalami kebingungan setelah mendengarkan penjelasan Hanul mengenai Jenny. Dia tidak tahu bagaimana caranya bertemu serta menuntut penjelasan pada Jenny setelah ini. Dia datang menemuiku di perusahaan, berkata akan membuat situasi seolah-olah aku sudah membunuh bayi kalian, ucap Yen. Yen tidak mengerti angin apa yang sudah membawa Taehyung datang kemari. Bahkan setelah kemarin Yen mengatakan jika dia tidak ingin terlibat dengan Taehyung lagi. Yen bisa melihat ada sesuatu yang tengah mengusik ketenangan Taehyung, namun Yen tidak berminat untuk bertanya lebih lanjut. Maaf Yen, kuman Taehyung. Kamu minta maaf untuk kesalahanmu yang mana? Tanya Yen heran. Semuanya, jawab Taehyung yang menyadari jika dia sudah terlalu sering menyakiti perasaan sang istri. Yen mengangguk, memberikan maaf itu dengan begitu mudah. Lagi pula sebentar lagi dia akan segera pergi meninggalkan negara ini. Dengan memaafkan, mungkin bisa membuat perasaan Yen menjadi lebih tenang dan tidak lagi menaruh dendam terhadap calon mantan suaminya tersebut. Terima kasih Yen, sama-sama. Kapan kau akan keluar dari rumah sakit? Tanya Taehyung. Besok pagi. Ada rasa segan untuk mengobrol dengan santai bersama istrinya tersebut, karena selama ini Taehyung bagaikan orang yang tak tahu diri, mudah kembali, mudah pula meninggalkan. Setelah pulih, aku akan segera mengurus perjalanan kita, kemudian pergi dari negara ini bersama Sehun, jelas Yen. Taehyung hanya terdiam sembari mendengarkan dengan seksama. Aku ingin prosesnya berjalan dengan cepat, karena waktu yang tersisa hanya tinggal 2 bulan lagi. Aku juga merasa sedikit berdosa karena hingga detik ini belum sempat menyiapkan segala keperluan bayiku, padahal dia akan segera lahir, lanjut Yen. Ada rasa bersalah yang semakin menjadi-jadi dalam diri Taehyung setelah mendengar ucapan Yen. Di usia kandungan seperti ini, biasanya para pasangan suami istri sangat antusias membeli barang, baju-baju, juga segala keperluan calon bayi mereka. Namun Taehyung terlalu masa bodoh akan hal itu. Bayi kita, ucap Taehyung tiba-tiba yang membuat Yen merasa terkejut. Tolong sekali ini saja, sebut dia sebagai bayi kita Yen, pintanya. Iya, bayi kita, balas Yen menuruti. Terima kasih karena sudah bersedia menuruti permintaanku yang tidak tahu diri ini. Itu bukan apa-apa, melainkan sebuah kenyataan. Kau memang ayah biologis dari bayi ini, ucap Yen sembari mengusap perutnya. Apa aku masih pantas disebut sebagai seorang ayah setelah perbuatan kejamku yang telah menyanyiakan istri dan calon anakku? Kau tetap seorang ayah, terlepas dari bagaimana sikapmu selama ini. Lagi pula aku sudah mengikhlaskan semuanya. Hiduplah dengan bahagia bersama Jenny. Aku juga akan hidup bahagia bersama jagoan kecilku. Taehyung menjawab dengan anggukan samar. Sebagai bentuk dari permintaan maafku, aku akan membiarkanmu pergi tanpa hambatan. Mengenai masalah perceraian, aku yang akan mengurusnya di sini. Jadi kau bisa pergi lebih awal untuk mempersiapkan segala kebutuhan bayi kita. Yen kemudian mengangguk setuju. Kalau begitu aku pamit pergi sekarang. Ada sesuatu yang harus aku selesaikan dengan Jenny. Pamit Taehyung. Entah mengapa secara mendadak perasaan Yen menjadi kalut dan tidak nyaman. Bayinya di dalam sana juga tampak bergerak gusar, seolah tak rela ditinggal pergi oleh sang ayah. Bisakah kau tinggal di sini hanya malam ini saja, karena besok kita sudah harus berpisah. Aku akan sibuk mengurus kepergianku ke luar negeri. Kau juga sibuk mengurus perceraian kita, ucap Yen beralasan. Taehyung mengangguk setuju. Setelah menemui Jenny, aku akan kembali ke sini. Aku mengakuinya, aku memang tidak hamil, sentak Jenny setengah berteriak. Taehyung sudah tidak bisa berkata apa-apa, bahkan Jenny tampak tidak menunjukkan rasa bersalah dan justru marah. Apa kau menyesal karena setelah mempercayainya, aku melakukan semua ini karena sangat mencintaimu dan tidak ingin kehilangan dirimu. Kali ini air mata Jenny sudah jatuh mengalir. Wajahnya Taehyung akan berlari, kemudian memberikan pelukan untuk menenangkan gadis itu. Namun kali ini Taehyung hanya terdiam, masih tidak percaya Jenny sudah tega membohonginya. Taehyung mengertilah tangis Jenny putus asa. Tapi bukan begini caranya Jenny ya. Kebohonganmu ini secara tak langsung telah melukai istri dan calon anakku. Kau merubahku menjadi sosok suami dan calon ayah yang kejam. Mereka pantas mendapatkannya, gadis itu sudah lancang merebutmu dariku. Saudara Jenny, sejak awal ini bukan hanya kesalahan Jung Yen, melainkan aku juga, sentak Taehyung sembari menggoncang kasar pundak gadis itu. Jung Yen yang bersalah, aku bersumpah akan membunuh dia dan calon bayinya. Keadaan semakin kacau ketika Jenny mulai menghancurkan barang-barang di apartemen sembari berteriak histeris. Bahkan sebuah vas bunga hampir mendarat di kepala Taehyung. Hentikan Jenny, jangan seperti ini, peringat Taehyung. Namun Jenny tetap keras kepala. Gadis itu menemukan satu set pisau yang baru dia beli bulan lalu, kemudian meraih salah satu di antaranya.
hingga membuat Taehyung bergidik ngeri saat Jenny mengancam akan memotong urat nadinya sendiri. Jenny, letakkan benda itu. Mari kita bicara baik-baik dengan kepala dingin, ajak Taehyung dengan hati-hati. Aku tidak mau bicara baik-baik jika pada akhirnya kau tetap pergi meninggalkanku. Berjanjilah padaku untuk meninggalkan Yeon dan bayinya, jadi Jenny. Kita akan tetap menikah. Katakan jika kau mencintaiku, Taehyung. Mari kita kembali seperti dulu, saling mencintai tanpa ada yang mengganggu. Baiklah, aku mengerti, tapi sebelum itu letakkan pisaunya terlebih dahulu. Aku hanya ingin memastikan kau tidak terluka, karena jika sampai hal itu terjadi, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri, ucap Taehyung dengan hati-hati. Jenny tiba-tiba menjatuhkan pisaunya begitu saja. Tubuh gadis itu seolah-olah telah kehilangan hampir seluruh tenaganya. Ia jatuh terduduk di atas permukaan lantai apartemen yang terasa dingin. Gadis pintar, jangan khawatirkan apapun dan percayalah padaku, puji Taehyung dengan hati-hati. Apa arti hidupku tanpa kau di sisiku? Aku tidak mau kehilanganmu, Taehyung. Kemarilah peluk aku, pinta Jenny dengan tangis yang semakin menjadi-jadi. Taehyung menurutinya. Lelaki itu berjalan mendekat, kemudian berlutut di hadapan Jenny dan memeluknya. Aku di sini, Jenny ya. Aku selalu ada untukmu, ucap Taehyung sembari mengusap lembut kepala Jenny di sana. Jangan tinggalkan aku, Taehyung, pinta Jenny. Taehyung mengangguk di sela pelukan mereka. Tidak akan. Kau berjanji? Taehyung terdiam. Tubuh Taehyung jatuh di atas permukaan lantai dingin apartemen. Setelah diam-diam, Jenny kembali meraih pisau yang ia jatuhkan tak jauh dari tubuhnya. Kemudian menusuk punggung Taehyung tanpa rasa bersalah. Ekspresi gadis itu tampak datar, dengan sebuah pisau berlumuran darah yang berada di tangannya. Kau bahkan tidak bisa berjanji, jika aku tidak bisa memilikimu, maka tak juga dengan Jung Ye-en. Mari kita mati bersama, Taehyung. Darah segar dari luka terbuka di punggung Taehyung semakin luas mengotori lantai berwarna putih apartemen Jenny. Taehyung sudah berada di fase pasrah dan putus asa. Hidupnya akan berakhir di sini, hari ini. Pisau itu sudah akan Jenny layangkan kembali, mengerat tepat di jantung Taehyung. Baiklah Jenny ya, mari kita mati bersama. Seharusnya sejak awal Yeon sudah menyadari jika lelaki bernama Kim Taehyung itu selalu mengingkari janjinya. Baby Ranger sudah lahir dengan selamat tadi siang pukul 12.25 waktu setempat dalam keadaan sempurna tanpa kekurangan apapun. Ayan, cucu nenek taman sekali. Jiang, akhirnya cucu kami lahir. Kami akan datang membesuk besok. Yen bilang dia akan memberi nama Baby Ranger seperti saran dari Bibi Ahyan, yaitu Leo. Astaga, aku senang sekali. Leo mirip dengan siapa? Apakah mirip dengan Taehyung? Iya, mirip Taehyung. Anak itu pasti merasa bangga di sana. Itu sudah pasti. Selamat ya atas kelahiran Baby Leo. Juga aku doakan semoga pertunangan kalian berdua 2 bulan yang akan datang berjalan dengan lancar. Terima kasih atas doanya Bibi Ahyon. Doa terbaik dari kami untuk kalian berdua. Terima kasih Paman Jiong. Selamat datang cucu kakek. Bagaimana study tournya? Apakah menyenangkan? Tanya Jiong sudah berseru heboh. Leo menjawab dengan anggukan seadanya. Kenapa cucu nenek kelihatan murung begini? Tanya Ahyon tak bisa menahan rasa gemasnya. Dia dari tadi terus merengek minta beli es krim Mama. Balas Yeon. Es krim? Leo ingin makan es krim. Tanya Ahyon. Mau, balas Leo. Kalau begitu kita beli es krim di sana bersama kakek dan nenek. Seru Ahyon. Anak berusia 5 tahun itu mengikuti langkah kakek dan neneknya dengan antusias. Akhirnya hanya tinggal kita berdua di sini. Bagaimana perjalanannya? Apakah melelahkan? Tanya Sehun mengiringi langkah santai Yeon. Lumayan menyenangkan, balas Yeon. Aku rindu sekali pada istriku karena sudah lama tidak bertemu. Ingin peluk. Mana cium kangen untukku, Yena. Rengek lelaki itu, tapi Yeon hanya mengabaikannya. Sehuna, panggil Yeon tiba-tiba. Ya istriku, balas Sehun dengan segera. Kau bisa mengantarku pergi ke suatu tempat tidak sebelum kita pulang? Jangankan ke suatu tempat, ke ujung dunia sekalipun aku bersedia untuk mengantarmu. Kalau begitu ayo kita berangkat sekarang, ajak Yeon. Anak kita bagaimana? Dia masih beli es krim. Leo akan aman bersama nenek dan kakeknya. Jadi jangan khawatir, balas Yeon. Jadi kita mau kemana? Tanya Sehun penasaran. Akan aku beritahu saat kita sudah sampai di dalam mobil saja. Kau masih ingat dengan hari kematiannya ternyata, ucap Sehun saat mereka sudah sampai di krematorium.
Aku mengingatnya dengan baik, tepat 2 bulan sebelum kelahiran Leo. Balas YN. Aku pikir masih lusa. Hari ini Sehuna, koreksi YN. Di depan mereka sudah ada sebuah guci yang menyimpan abu jenazah dari mendiang Kim Jenny. Sudah 5 tahun gadis itu pergi meninggalkan dunia ini. Tempat yang terlalu kejam bagi gadis malang seperti dia. Hai Jenny, aku datang lagi. Aku harap kau tidak bosan melihat kedatanganku setiap tahunnya. Kami di sini selalu mendoakanmu dan jangan terlalu khawatir tentang ibumu. Aku dan suamiku telah berjanji akan menjaga beliau dengan baik. Benar Jenny ya, kami masih menjaganya hingga saat ini. Tambah Sehun, hari itu saat Taehyung terluka, Jenny tiba-tiba tersentak saat mendengar ajakan mati bersama dari bibir Taehyung. Gadis itu segera menghubungi petugas medis, mengatakan jika ada seseorang yang tengah terluka dan membutuhkan bantuan dengan segera. Jenny menangis histeris menyadari apa yang sudah dia perbuat terhadap Taehyung. Begitu petugas medis sampai mencapai lokasi, Jenny tiba-tiba berlari menuju balkon. Sisa tenaga yang Taehyung miliki, ia kerahkan untuk mencegah Jenny, namun saat kegelapan telah mengambil alih kesadaran Taehyung, gadis itu terjun bebas dari lantai 8 apartemennya dan mengembuskan nafas terakhirnya saat itu juga. Hampir 5 tahun berlalu, namun berdirinya masih terasa, apalagi setelah YN mendengar kisah masa lalu Jenny yang kelam akibat perbuatan bejat sang paman. Dia pernah hamil namun terpaksa digugurkan dan menyebabkan infeksi yang kemudian harus merelakan rahimnya untuk diangkat. Kau ada di sini rupanya, ucap YN menemukan sosok yang tampak sudah menunggunya di depan halaman krematorium. Kau sudah selesai? YN mengangguk sembari tersenyum. Baru saja. Suamimu di kehidupan saat ini sudah menjemput ternyata. Baiklah Yena, suamimu di kehidupan selanjutnya akan pergi sekarang. Aku duluan ya, pamit Sehun. Terima kasih karena tadi sudah bersedia menjemput istri dan anakku di Bandara Sehuna. Tidak perlu berterima kasih, itu sudah kewajibanku sebagai suami Jung Yeon di kehidupan selanjutnya. Balas Sehun. Taehyung dan Yeon secara kompak mengabaikan ucapan Sehun barusan. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Hati-hati di jalan, pesan Yeon. Siap istriku. Kendati demikian tidak ada rasa marah ataupun cemburu di dalam hati Taehyung. Sudah terlalu terbiasa dengan sikap unik sahabatnya tersebut. Padahal sudah ada apa dan Oma, tapi kenapa kau meminta Sehun untuk menjemputku di bandara juga? Aku tidak bicara apa-apa pada Sehun mengenai kepulangan kalian dari Jepang. Itu pasti inisiatif Sehun sendiri, balas Taehyung. Yeon mengangguk mengerti sembari mengikuti langkah suaminya yang kini tengah menggandeng tangannya menuju mobil mereka. Aku tadi sempat menyusulmu ke bandara, namun hanya menemukan apa Oma dan juga Leo. Oma berkata kau ada di sini, jadi aku segera menyusul, ucap Taehyung. Padahal aku sudah memberitahumu lewat sebuah pesan, balas Yeon. Pasalku ketinggalan di perusahaan. Kau kelihatannya lesu sekali. Apa mengantar Leo pergi study tour ke Jepang selama seminggu terasa sangat melelahkan? Tanya Taehyung dengan raut khawatir. Yeon mengangguk. Aku berulang kali masuk angin selama berada di sana. Belum lagi kalau Leo sudah rewel. Aku benar-benar membutuhkanmu untuk mengatasinya. Ayo pergi ke rumah sakit sebelum semakin parah, ajak Taehyung. Tidak perlu Taehyung ya. Mungkin saja ini hanya gejala flu ringan. Aku khawatir nanti Leo akan tertular. Kalau sudah menyangkut Leo, Yeon pasti tidak bisa menolak. Ya sudah, kita mampir ke rumah sakit terlebih dahulu sebelum pulang. Taehyung membukakan pintu mobil untuk Yeon masuk. Di dalam sana sudah ada Leo yang tengah tertidur. Aku pikir dia sudah ikut Apa dan Oma pulang ke rumah. Dia rindu dadinya, jadi minta ikut menjemput maminya sekalian. Jelas Taehyung yang kemudian tancap gas menuju rumah sakit. Jika dulu Yeon tetap memutuskan untuk pergi meninggalkan Taehyung, dia mungkin tidak akan pernah tahu akan sebahagia ini di masa depan. Saat itu Yeon tetap memutuskan pergi bersama Sehun ke Jepang. Bahkan setelah mengetahui keadaan Taehyung yang tengah sekarat, ia juga sudah menerima lamaran Sehun dan mereka sudah berencana akan bertunangan 2 bulan setelah kelahiran Leo. 1 minggu sebelum Leo lahir, Yeon dikejutkan dengan kedatangan Taehyung ke Jepang. Ia menyusul ke sana meskipun keadaannya belum sepenuhnya membaik dan enggan pulang hingga Leo lahir. 1 bulan setelah kelahiran Leo, Taehyung pamit pulang untuk mengurus perceraian mereka. Meskipun sejujurnya dia merasa sangat keberatan. Karena selama sebulan ini Taehyung telah melihat bagaimana Leo tumbuh sehari-hari, wajah imutnya, tangisannya, kebiasaan begadangnya yang cukup melelahkan, namun anaknya terasa bahagia. Saat itu Sehun datang mengatakan jika dia bahagia sebentar lagi akan menjadi suami dari Yeon, namun dia akan lebih bahagia lagi jika Yeon bisa menuruti kata hatinya sendiri. Jika kembali bersama Taehyung bisa membuat Yeon merasa sangat bahagia, maka Sehun tidak keberatan untuk membatalkan rencana pertunangan mereka. Mendengar ucapan Sehun, Yeon menangis terseduh-seduh.
sembari memeluk lelaki itu. Sangat bersikap terlalu baik setelah apa yang sudah dia korbankan pada Yen selama ini. Yen sudah mencoba untuk mencintai Sehun, namun tersadar jika perasaannya tak dapat dipaksakan. Menyampingkan kemungkinan jika suatu saat nanti dia akan kembali terluka oleh keputusan yang ia ambil saat ini, Yen memutuskan membuka kembali hatinya untuk Taehyung. Saat itu Taehyung tidak bisa memberikan jaminan apapun, termasuk janji, karena terakhir kali Taehyung berjanji pada Yen itu berakhir dengan dia yang tak bisa menepatinya. Apa kita perlu mengambil program kehamilan sekalian, mumpung ada di sini? Ucap Yen menawarkan. Aku terserah kau saja sayang, selagi kau merasa nyaman dan tidak terbebani, jawab Taehyung. Mereka berjalan beriringan di sepanjang koridor rumah sakit dengan Taehyung yang menggendong Leo yang tampak masih mengantuk. Baiklah, setelah aku menjalani pemeriksaan, kita pergi mendaftar ke poli kandungan. Leo sudah cukup besar kan untuk punya adik. Iya, memang sudah waktunya, balas Taehyung dengan senyum cerah. Jagoan Daddy, balas Leo seadanya. Leo ingin punya adik tidak? Tanya Taehyung. Mau yang laki-laki atau perempuan? Kalau Mommy mau yang perempuan. Kalau Leo dan Daddy apa? Daddy yang mana saja boleh. Yang penting Leo bisa segera punya adik, balas Taehyung. Leo mau laki-laki dan perempuan, celutuk anak berusia 5 tahun itu. Taehyung sudah tertawa geli di sana. Satu dulu nak. Mau 2, anak itu tak bersikeras. Bagaimana sayang, Leo maunya 2, aduh Taehyung. Tidak apa-apa, masih sesuai dengan rencana kita yang ingin punya 3 anak, balas Yen maklum. Saat nama Yen dipanggil untuk masuk ke dalam ruang periksa, saat itu pula Leo mendadak ingin pergi ke toilet. Jadi Taehyung memutuskan untuk mengantar sang anak dan membiarkan istrinya masuk sendirian. Saat Yen keluar dari ruang periksa 15 menit kemudian, Taehyung dan Leo sudah kembali dan menunggu di sana. Bagaimana? Apa kata dokter? Serbu Taehyung. Yen menghela nafas dan tampak lebih lesu dari sebelumnya. Ekspresi wajahmu membuatku merasa khawatir. Katakan ada apa? Desak Taehyung ingin sekali tahu. Dia sudah berpikir buruk jika sang istri tengah mengidap penyakit yang serius. Sepertinya kita tidak bisa mengambil program kehamilan sayang, gumam Yen. Kenapa? Tanya Taehyung penasaran. Kalau kau belum siap hamil lagi aku tidak masalah. Leo juga bisa kita berikan pengertian secara perlahan. Untuk saat ini fokus saja dulu pada kesehatanmu. Yen mengangguk setuju. Dokter bilang aku harus mendapatkan rujukan. Rujukan? Apa diagnosanya parah hingga harus dirujuk segala? Tanya Taehyung semakin gusar. Aku rasa tidak. Ayo kita pergi ke ruang rujukannya terlebih dahulu. Ruangan Dokter Huang, jawab Yen dengan senyum geli sembari menggandeng tangan Leo untuk jalan duluan, meninggalkan Taehyung yang masih loading di sana. Ruangan Dokter Huang, gumam Taehyung yang menjadi terkejut beberapa detik kemudian setelah dia bisa mengingatnya. Taehyung segera menyusul langkah istri dan anaknya yang sudah jalan duluan hingga menimbulkan tawa geli Yen melihat suaminya itu mengejar di belakang. Yen tidak menyangka dia bisa kembali ke tempat ini lagi, padahal dulu Yen berpikir dia hanya akan memiliki Leo saja, tidak pernah terbayangkan akan memiliki anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Akhir-akhir ini siklus datang bulan Yen memang sedang tidak menentu akibat banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi dia tidak berpikir jika gejala lesu, lemah, dan kelelahan yang kerap ia alami adalah pertanda dari kehadiran adik Leo. Dokter Huang tampak fokus menggerakkan alat USG di atas permukaan perut Yen yang masih rata, sementara Taehyung dan Leo memperhatikan dengan antusias. Perkiraan usianya sudah 10 minggu, ucap Dokter Huang. Wah, dia sudah sebesar itu ternyata, gumam Taehyung takjub. Jika saja dari kemarin Taehyung tahu kalau Yen tengah hamil, dia pasti sudah melarang istrinya itu untuk terbang ke Jepang. Lalu ini Dokter Huang tidak melanjutkan ucapannya, rautnya menjadi lebih fokus daripada sebelumnya. Ada apa dok? Apa ada masalah? Tanya Yen. Sebentar, saya perlu memastikan sekali lagi, balas Dokter Huang. Taehyung sudah was-was di sana takut ada sesuatu dengan kandungan sang istri. Ternyata benar, ucap Dokter Huang dengan senyum mengembang. Benar apanya dok? Serbu Taehyung dengan segera. Coba Anda lihat di sini. Dokter Huang menunjuk ke arah layar USG. Selamat bayi kalian kembar. Bisa lihat kan ada 2 kantong di sini. Taehyung dan Yen sudah menganga tak percaya. Benar-benar kembar dok? Tanya Yen memastikan. Iya Nona Jung, jawab Dokter Huang maklum dengan reaksi pasiennya. Turunan dari siapa? Gumam Yen heran. Nenekku, ibu dari apa? Balas Taehyung yakin. Leo ya ready, balas Leo polos. Anak itu dari tadi diam saja di tengah kehebohan kedua orang tuanya karena tidak tahu apa yang sudah terjadi. Leo akan memiliki 2 adik, seru Taehyung. Raut anak itu tampak bahagia mendengar ucapan sang daddy. Adik Leo perempuan atau laki-laki? Tanya Leo. Nanti ya beberapa bulan yang akan datang kita lihat apakah adik Leo perempuan dua-duanya atau laki-laki atau bahkan bisa sepasang perempuan dan laki-laki,
balas Dr. Huang. Sorakan gembira Leo mengundang tawa gemas 3 orang dewasa yang berada di sana. Pokoknya nanti kalau lahiran si kembar kau jangan bersikap sama seperti saat aku melahirkan Leo dulu ya. Aku kan terharu sayang, balas Taehyung membela diri. Yen ingat saat itu tangisan Taehyung dan Leo beradu jadi satu sama kerasnya hingga membuat Sehun hampir saja mendobrak ruang bersalin karena mengira ada sesuatu yang buruk yang telah terjadi di dalam sana. Nanti ada 2 bayi yang harus dikeluarkan. Tangis harumu bisa mengganggu konsentrasiku. Oce Yen. Iya, aku akan mencoba untuk menahannya, tapi kalau tidak tahan juga, aku akan keluar sebentar untuk menenangkan diri. Dan membiarkan aku berjuang sendiri dan mengeluarkan anak bungsu kita. Kau ini suami dan ayah macam apa? Tanya Yen dengan raut sebal. Memang tidak mudah untuk menghadapi mood swing ibu hamil. Taehyung harus banyak-banyak bersabar. Tapi di balik semua itu, dia merasa sangat bahagia bisa memiliki seorang istri seperti Jung Ye-en, anak setampar Leo Kim, dan juga 2 calon bayi kembarnya. Semuanya sudah cukup terasa sempurna bagi Taehyung. Menjalani hari bahagia dan penuh dengan rasa syukur, tidak terasa waktu telah berlalu begitu cepat. Sore hari ini, hujan kembali turun, membasahi permukaan bumi. Yen duduk di dekat jendela sembari menikmati secangkir coklat panas. Di sana juga ada milik Taehyung yang masih belum tersentuh, karena lelaki itu terlalu fokus untuk menyusun Lego bersama Leo. Yen tak pernah membayangkan dia akan hidup berumah tangga sebelumnya, menganggap dirinya sebagai wanita tangguh yang bisa melakukan segala hal sendirian. Kehidupan Yen dulu sebelum bertemu dengan Taehyung terasa cukup nyaman dan menyenangkan. Kini setelah beberapa tahun terlewati, hidup Yen rasanya semakin sempurna berkat kehadiran suami serta ketiga anaknya. Yen tidak lagi menganggap pernikahan adalah sebuah beban, melainkan anugerah terendah yang pernah Tuhan berikan dalam hidupnya. Sekalipun pada awalnya semua berjalan sulit dan hampir membuatnya menyerah, namun di balik semua itu rencana Tuhan adalah yang terbaik. Yen mungkin tumbuh di tengah keluarga yang tidak sempurna, tapi ia berjanji tidak akan membiarkan anak-anaknya merasakan hal yang sama. Taehyung telah menjelma menjadi sosok ayah siaga. Dia seorang suami dan ayah yang baik, meskipun awalnya sempat tersesat dan secara tak sadar telah banyak melukai perasaan Yen. Sering berjalannya waktu, segalanya menjadi semakin membaik. Leo sudah berusia 7 tahun sekarang. Dia adalah sosok pelindung bagi kedua adik kembarnya, sepasang balita laki-laki dan perempuan berusia 10 bulan yang mereka berikan nama Jio dan Jia.